SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang senantiasa kita memohon taufiknya, memohon kepada Allah taufiknya untuk dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepadanya, dan kita senantiasa memohon husnul khatimah. Bab yang akan kita bahas lanjutan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab yang ke-8 halaman 58. Bab ma jaa fi nawaqid wa nawaqis tazkiyatin nufus. Bab ini penting sekali untuk kita ketahui terkait dengan hal yang bisa menggugurkan, membatalkan, bahkan menodai tazkiyatin nufus yang kita lakukan. Tazkiyatin nufus adalah suatu proses, suatu amalan yang senantiasa dilakukan oleh muslim, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan dengan meninggalkan maksiat Allah. Nabi SAW di antara doa yang beliau mohonkan, dan doa ini senantiasa dibaca, dihafalkan, dimohonkan kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita memohon kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada hati kami, Allahumma ati nufusana taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah hati ini karena engkaulah zat yang bisa membersihkannya, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memiliki dan yang menguasai hati ini. Bab yang akan kita bahas tentang sebab-sebab yang bisa membatalkan, sebab-sebab yang bisa menggugurkan dan menodai tazkiyatun nafs. Dalam hal ini telah kita jelaskan di awal bab di kitab halaman 28. Al-muallif telah menjelaskan kaitan bahwasanya at-tauhid, mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, memohon isti'anah, istighasa kepada Allah, ini adalah pokok tazkiyatun nafs. Pokok dan landasan tazkiyatun nafs adalah mentauhidkan Allah. Banyak ayat-ayat yang telah dijelaskan oleh muallif tentang bahwasanya tazkiyatun nafs yaitu dengan mentauhidkan Allah. Ini yang utama. Yang utama adalah mentauhidkan Allah. Pada bab yang akan kita sampaikan, al-muallif mengingatkan akan nawaqid atau mubtilat tazkiyatun nafs,
yang bisa membatalkan, menggugurkan tazkiyatun nafas, yaitu menyekutukan Allah. Atau yang bisa menodai tazkiyatun nafas, yaitu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, kemudian muallif hafizahullah sebagaimana biasanya menyampaikan ayat-ayat. Yang pertama surat An-Nisa ayat 48. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni siapapun yang menyekutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada Allah. Dikatakan oleh al-mufassirun, disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an min makhluqatih wa yatajawazu amma duna asy-syirki wal kufri minal ma'asi liman yasha'u bifadlih. Jadi siapa yang meninggal dalam menyekutukan Allah, Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Namun apabila seorang taubat sebelum wafatnya, yang sebelumnya menyekutukan Allah, kemudian dia taubatan nasuha, dan dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Allah akan menerima taubatnya selama taubat itu di waktunya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ayat ini menegaskan bahwasanya menyekutukan Allah adalah pembatal tazkiyatun nafas. Siapapun yang menyekutukan Allah, maka tidak ada faedahnya dia melakukan tazkiyatun nafas. Ayat yang kedua dijelaskan pula tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah. Wa qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Surat Az-Zumar ayat 65 dan 66. Allah Azza wa Jal menegaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilaik, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada utusan-utusan sebelum engkau wahai Muhammad. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan juga kepada utusan-utusan sebelum Nabi SAW? Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad, ayat ini ketika ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian ini kan ayat kepada Nabi saja sehingga manusia yang lain tidak mengapa, kebalik,
Justru Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, diingatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka kita pun termasuk di dalamnya. Kita wajib meneladani Nabi SAW. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalanmu akan hangus, akan terputus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan tergolong manusia yang merugi. Pada ayat selanjutnya Allah Azza wa Jal menegaskan, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu sembahlah hanya Allah, esakanlah hanya Allah, dan jadilah engkau hamba yang senantiasa mensyukuri Allah Azza wa Jal. Yaqulu ahlul ilmi minal mufassirin, walaqad uhiya ilaika ayyuhar rasul wa uhiya ilal rusuli min qablik la in 'abadta ma Allahi ghairahu la yabtulanna thawaba 'amalika salih. Jika engkau ibadah kepada selain Allah, maka akan batal, akan gugur pahala amalan-amalan kebajikan semuanya. Wala takunanna minal khasirin fid dunya wa fil akhirah, dan engkau akan rugi baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak, akan mendapatkan azab. Maka dari itu, menyekutukan Allah, siapapun yang menyekutukan Allah, maka hal ini adalah penggugur tazkiyatun nafs, tidak ada faedahnya. Makanya tauhid asasu tazkiyatun nafsi. Ayat yang ketiga, ini kita bacakan poin-poinnya ayat-ayat ini. Ayat yang jelas sekali. Ayat yang ketiga yang dijelaskan oleh muallif, wa qala ta'ala, dalam surat Kahfi ayat 103 sampai 105, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah Azza wa Jal tegaskan pada ayat ini tentang menjelaskan tentang keadaan manusia-manusia yang ibadah namun dia menyekutukan Allah. Artinya dia apapun yang diamalkan itu tidak akan ada faedahnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum, wahai Muhammad, maukah aku beritahukan, aku kabarkan kepada engkau mereka yang merugi amalan-amalannya, mengamalkan dengan susah payah. Salat, sebagian ahlul ilmi mengatakan salat karena Allah dan salat untuk dipuji manusia, riyaan, adalah yukbal. Salah satu contoh, salat lillah tapi dia riya untuk dipuji manusia. Ini termasuk syirkun asghar. Sebagian ahlul ilmi mengatakan la yuqbal, salatnya tidak diterima. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka dhalla sa'yuhum, tersesat. Artinya apa yang mereka usahakan tidak ada faedahnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a,
Sedangkan mereka menganggap bahwasanya apa yang telah dilakukannya itu sudah betul. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka yang mengingkari Allah, dan juga dalam hal ini tidak iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kemudian amalan-amalannya itu habitat, hangus. La nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak akan ada nilainya, tidak ada qimahnya sama sekali apa yang dilakukannya kelak di hari kiamat. Dikatakan oleh ahlul ilmi fi hadhil ayat, dalam tafsir ayat ini, ayat 103 sampai 105, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang paling merugi akan amalan-amalannya, yang mana mereka melihat alladzina yarawna yaumal qiyamati anna sa'yahumul ladzi kanu yas'auna fid dunya qad dha'a wa hum yadhunnuna annahum muhsinuna fi sa'ihim wa sayantafi'una bi a'malihim wal waqi'u khilaf dzalik. Jadi mereka menganggap bahwasanya amalannya itu manfaat, amalannya itu diterima, padahal apa yang dilakukannya tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukannya menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka dalam hal ini usaha yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, mereka ini khasirin, merugi. Ulaika humul ladzina kafaru bi rabbihim wa kafaru bi liqa'ih fahabitat fabatulat a'maluhum likufrihim biha fala yakunu yaumal qiyamati qadr indallah. Jadi mereka yang ingkar kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini bukan kemudian, loh ini ayat-ayat kepada mereka yang kafir kepada Allah, tidak. Karena ada sebagian muslim yang kadang mengingkari ayat Allah. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai, ataupun mereka yang melakukan hal-hal yang muhdats. Nah, ini hati-hati juga, masuk dalam keumuman ayat ini. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang keadaan mereka yang menandingi syariat Allah Azza wa Jalla, menandingi syariat Allah padahal Allah tidak mengizinkan akan hal itu. Ayat ini sebagian ahlul ilmi mengatakan tertuju kepada mereka yang melakukan hal-hal yang muhdats, hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Allah Azza wa Jal berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Surat Asy-Syura ayat 21. Allah Azza wa Jalla menegaskan, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu. Artinya tandingan. Syara'u lahum minad din, yang mana mereka mensyariatkan, menetapkan dalam agama yang tidak diizinkan atau tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yaqulu
ahlul ilmi fi hadhihi al-ayah am lahum syuraka'u syara'u lahum am lihaula'il musyrikina alihah min dunillah. Dikatakan dalam tafsirnya am lihaula'il musyrikina alihatun min dunillahi syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan lahum Allahu bisyar'ih. Apakah mereka yang menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan selain Allah, yang menetapkan dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah, baik itu kesyirikan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau yang lainnya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada mereka yang menyimpang dari syariat Allah, yang melakukan syariat yang baru, tandingan-tandingan, apakah mereka dalam hal ini memiliki hak untuk melakukan hal itu? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apa kaitannya dengan tazkiyatun nafs dalam hal ini? Telah dijelaskan bahwasanya tazkiyatun nafs dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Tazkiyatun nafs tidaklah dilakukan dengan perasaan-perasaan saja. Oh, kalau saya dengan begini bisa membersihkan hati saya. Oh, kalau saya dengan lagu atau dengan apa, dengan sesuatu yang tazkiyatun nafs, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Nabi SAW adalah qudwah, uswah, dan bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tidak ada jalan dalam melakukan tazkiyatun nafs kecuali jalannya utusan Allah, karena mereka adalah atibbaul qulub, karena mereka adalah dokternya hati. Dokternya hati artinya apa? Yang bisa mengobati hati, baik dengan wahyu yang melalui Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada mereka, atau berupa hadis-hadis yang memang juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hal ini tazkiyatun nafs melalui tuntunan Nabi SAW. Nanti akan dijelaskan di sini, dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, sebagian mereka yang melakukan tazkiyatun nafs dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, dengan adzauq, dengan perasaan-perasaan saja, bahwasanya begini, tidak ada tuntunannya. Dan ayat ini menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwasanya tazkiyatun nafs kembali kepada tuntunan yang Allah ajarkan, yang Allah wahyukan kepada nabinya, dan juga yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5 ya. Allah Azza wa Jalla menegaskan, atau al-muallif menukilkan firman Allah, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Kalau sebelumnya telah dijelaskan akan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, bahwasanya menyekutukan Allah adalah pembatal, adalah penggugur tazkiyatun nafs. Pada ayat yang kelima ini yang dinukilkan oleh muallif terkait dengan dosa-dosa, bahwasanya dosa kemaksiatan kepada Allah yang bukan kesyirikan kepada Allah itu pun menodai, mengurangi tazkiyatun nafs, dapat menodai tazkiyatun nafs. Allah Azza wa Jalla tegaskan pada ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 120,
Wadharu zahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah segala bentuk dosa, baik yang nampak maupun tidak tampak. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya siapapun yang melakukan dosa, sayujzauna, akan dibalas atas apa yang telah mereka lakukan. Bima kanu yaktarifun ay ya'malun. Yaqulu ahlul ilmi wa dharu zahiral ismi wa batinah utruku irtikabal ma'asi fil alan wasir. Tinggalkanlah dosa-dosa baik dalam al-alaniyah, terang-terangan ataupun sembunyi. Innal ladzina yartakibunal ma'asi fis sirri awil alaniyah sayajzihimullahu ala maktasabuhu minha. Karena siapapun yang melakukan dosa, kemaksiatan, baik dalam keadaan sir, rahasia, atau dalam keadaan menyendiri atau alaniyah, terang-terangan, akan dibalas oleh Allah atas apa yang mereka lakukan. Ada ucapan Sa'di sebetulnya di sini dinukilkan oleh muallif pada halaman selanjutnya, halaman 60 itu bagus sekali. As-Sa'di di halaman 60 pada kitab menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Yaqulu As-Sa'di tentang surat Al-An'am ayat 120. Yaqul al-muradu bil ismi jami'ul ma'asi. Yang dimaksud dengan dosa di sini semua bentuk dosa. Allati tu'assimul 'abd au tuqi'uhu ay tuqi'uhu fil ismi wal haraji minal asya'il muta'alliqati bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Jadi segala bentuk dosa yang bisa menjerumuskan mukmin muslim lalu hamba dalam dosa, dalam kesalahan, baik itu terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak hambanya. Fanahallahu ibadahu an iqtirafil ismi zahiri wal batin ay as-sirri wal alaniyah sawa'un al-ma'asi al-muta'alliqa bil badan wal jawarihi awil muta'alliqa bil qalbi. Jadi Allah melarang hambanya untuk melakukan dosa, baik yang terang-terangan atau sembunyi. Baik dosa itu terkait dengan badan, anggota badan, atau hati. Kemudian ucapan Sa'di, wala yatimmu, ini penting sekali, wala yatimmu lil abdi tarkul ma'asi adh-dhahirati wal batinati illa ba'da ma'rifatiha wal bahthi anha fayakunul bahthu anha wa ma'rifatu ma'asil qalbi wal badan wal ilmu bidzalika wajiban muta'ayyinan 'alal mukallafi. Ini penting. Tidaklah seorang hamba itu dianggap atau bisa meninggalkan maksiat. Ini kaitan dengan ilmu, kaitan dengan artinya seorang meninggalkan maksiat itu atas ilmu, bukan kayak kebetulan saja meninggalkan maksiatnya. Dasarnya itu apa? Meninggalkan maksiat atas ilmu. Oh, zina muharram, ditinggalkan.
Al-kadzib manhiyun an, ditinggalkan. Dia tahu dusta itu ada ilmunya, dia mengetahui atas ilmu. Jadi seorang meninggalkan maksiat sebagaimana melakukan ketaatan itu atas ilmu. Kita melakukan sholat atas ilmu, yaitu perintah Allah Azza wa Jal. Kita melakukan puasa atas perintah Allah Azza wa Jal, bukan semaunya. Atau seorang meninggalkan maksiat karena dia tidak sanggup melakukannya atau belum bisa melakukannya. Kalau ada kesempatan dia lakukan. Lah. Meninggalkan maksiat atas ilmu, sebagaimana melakukan ketaatan atas ilmu. Ini yang penting. Ini yang ditekankan oleh al-muallif, oleh Sa'di, afwan. Wala yatimmu lil abdi tarkul ma'asi adh-dhahira wal batina illa ba'da ma'rifatiha. Tidaklah akan lengkap bagi hamba dalam meninggalkan maksiat Allah, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, kecuali dia mengetahui itu maksiat. Wal bahsi anha, dia tahu. Fayakunul bahsu anha, maksudnya ini bahs anha itu mengetahui akan maksiat itu, sebagaimana dalam pepatah itu kan dikatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi, wa man la ya'riful khaira minasyarr yaqa' fi. Aku mengetahui suatu kejelekan, suatu maksiat, bukan untuk dilakukan maksiat itu, bukan untuk dikerjakan, walakin litawaqqi, supaya aku bisa membentengi diriku dari maksiat itu, dari kejelekan itu. Wa man la ya'riful khaira minasyarr, siapa yang tidak membedakan, tidak bisa membedakan yang baik dari yang jelek, yang tauhid dari yang syirik, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang ta'ah dengan yang maksiyah, yang tidak bisa membedakan, dia bisa jadi terjatuh kepada suatu kesalahan sedang dia tidak tahu, bisa terjatuh kepada kesyirikan sedang dia tidak tahu, terjatuh kepada kebid'ahan dia tidak tahu. Jadi kita mengetahui suatu kebatilan bukan untuk kita lakukan, kita hati-hati. Nah, ini yang diingatkan oleh Ibn Sa'di atau Sa'di. Wa ma'rifatu ma'asil qalbi wal badan. Jadi kita mesti mengenali juga maksiat hati, maksiat badan. Wal ilmu bidzalika wajiban muta'ayyinan 'alal mukallaf. Mengetahui, mengilmui akan hal ini itu adalah sesuatu yang wajib, muta'ayyin, wajib bagi setiap mukallaf. Setiap mukmin fardu ainin untuk mengetahuinya. Muta'ayyin alal mukallaf, wajib bagi mukallaf. Itu mukallaf itu al muslimul aqilul baligh. Antum semua ini, kita semua ini mukallaf. Kita semua ini adalah mukallaf. Qal, Masya Allah, kalimat jamilah. Wa katsirun minan nas, ini menjelaskan bagaimana keadaan kebanyakan manusia, dan antum alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk bermajlis. Ini adalah satu nikmat yang belum tentu diperoleh oleh kawan-kawan antum yang lainnya. Dan ini hendaknya ditingkatkan dengan mempelajari syariat Allah, mendalami agama Allah, dan dilakukan, diamalkan. Dan kita senantiasa isti'anah, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal, dimudahkan dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat Allah. Kita memohon taufik Allah Azza wa Jal. Yaqul muallif, yaqul Sa'di, muallif menukilkan dari Sa'di, wa katsirun minan nasi takhfa alaihi katsirun minal ma'asi khususan ma'asil qalbi. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui maksiat-maksiat hati khususnya, sebagaimana
kibir, sombong, ujub, riya, dan yang lainnya, maksiat-maksiat hati. Sombong, ujub, riya, namimah, dan yang lainnya. Kadang kebanyakan manusia, dikatakan oleh muallif, oleh Sa'di, kebanyakan manusia tidak memahaminya. Hatta innahu yakunu bihi katsirun minha wa huwa la yuhissu bihi wa la yash'ur. Bahkan kadang mereka terjatuh kepada hal itu sedang mereka tidak merasakannya, tidak memahaminya. Wa hadza minal i'radi 'anil ilmi wa 'adamil basirati. Ini adalah bentuk berpaling dari ilmu. Jadi bentuk berpaling dari ilmu. Siapapun kita, kata muallif, kata Sa'di, al-mukallaf wajib memahaminya. Al-muslim, mukmin, mukminah, muslimah, mukallaf. Apa aja maksiat hati, maksiat sombong, ujub, riya, riba, namimah, kadang dianggap biasa karena ilmu sudah jauh. Artinya dia menjauhi majelis-majelis ilmu, dia berpaling dari ilmu, dia tidak memahami bahwasanya itu adalah satu maksiat. Kadang banyak sekarang ini lebih canggih ya. Kalau dulu ngerumpi itu, gosip atau ngerumpi itu ya kumpul, tapi sekarang lebih canggih lagi, di WhatsApp bisa, di Facebook bisa, lebih canggih lah intinya. Dan itu kadang hati-hati, ini kaitan dengan maksiat al-qalb. Summa akhbara ta'ala annal ladzina yaksibuna al-itsm. Jadi kesimpulan di sini tadi dikatakan oleh muallif bahwasanya tidak akan lengkap bagi hamba dalam meninggalkan maksiat Allah yang nampak ataupun tidak nampak kecuali dengan dia mengetahui itu maksiat. Artinya dia punya dasar ilmunya. Khususnya maksiat hati. Nah, ini kaitan dengan tazkiyatun nafs. Summa akhbara ta'ala annal ladzina yaksibuna al-itsma adh-dhahir wal batin sayujzauna ala hasabi kasbihim wa ala qadri dzunubihim qallat aw kasurat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Allah memberitakan bahwasanya pada masih ayat tadi surat Al-An'am 120. Kemudian Allah memberitakan bahwasanya siapapun yang melakukan dosa-dosa yang nampak maupun tidak tampak, yang zahir maupun batin, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sesuai amalannya, sesuai perbuatannya, dan sesuai dosa yang dilakukannya. Qallat au kasurat, sedikit maupun banyak. Wa hadzal jazaa'u yakunu fil akhirah, dan balasan ini akan didapat di akhirat kelak. Makanya dikatakan oleh sebagian penyair atau dalam bait syair disebutkan, ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsuduz zari'una ma zara'u in ahsanu li anfusihim wa in asa'u fabi'sa ma sana'u. Ghadan, kelak, esok, dari kiamat, setiap jiwa akan dipenuhi atas apa yang dilakukannya di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan amalan kebaikan akan menjumpai kebaikannya, dan siapapun yang mengamalkan amalan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan akan mendapatinya kelak. Ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsud, semua yang menanam akan memanen. Wa yahsuduz zari'una ma zara'u,
Mereka yang menanam di dunia akan memanen kelak atas apa yang ditanamnya. Jika yang ditanamnya kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Jika yang ditanamnya kejelekan, maksiat, maka dia pun akan memanen kejelekannya. In ahsanu ahsanu li anfusihim. Jika mereka telah melakukan kebaikan, maka ini kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk kita. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu adalah kebutuhan hamba, kebutuhan kita. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita sebetulnya. Allah ghaniyun an ibadih, tidak membutuhkan. Dan Allah memberikan pahala surga itu pada dasarnya tidak sepadan dengan amalan kita. Allah memberikan pahala surga itu tafaddulan min, sebagai karunia yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang mengamalkan ketaatan. Demikian pula Allah ketika mengazab mereka yang maksiat, mereka yang menyekutukan Allah, itu karena adlan minhu ta'ala, itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Atas keadilan Allah Azza wa Jalla. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidaklah menzalimi hambanya. Jadi akidah Ahlussunnah dalam hal ini jelas bahwasanya memang Allah Azza wa Jalla telah menciptakan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Allah telah ciptakan semuanya. Namun Allah telah menurunkan wahyunya kepada utusannya. Dan utusan Allah telah menjelaskan, menegaskan yang hak wal batil. Maka manusia tinggal memilih. Memilih apakah dia mau melakukan jalan yang al-haq, mengikuti yang hak, atau mengikuti yang batil. Qal waqad, jadi in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Jika mereka melakukan kejelekan, menyekutukan Allah, dosa, maka kejelekan ini pun akan berpulang kepada dirinya. Waqad yakunu fid dunya yu'aqibu al-'abd fa yukhaffif anhu bidzalika min sayyi'ati. Jadi balasan itu dijelaskan oleh Sa'di, balasan itu nanti akan diterima oleh Allah di akhirat, diterima oleh hamba, diterima oleh hamba. Balasan Allah Azza wa Jal akan diterima oleh hamba di akhirat akan kebaikan dan juga kejelekan yang kita lakukan, dan bisa jadi balasan itu diterima oleh hamba di dunia. Dalam hal ini apa? Dia diuji dengan banyak ujian-ujian, baik itu ujian penyakit atau ujian musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, yang mana dalam hal ini kalau dia mukmin, iman kepada Allah, sabar, itu akan meringankan, yukhaffif anhu bidzalika min sayyiati. Dia akan meringankan, bahkan akan menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia iman kepada Allah, sabar atas ujian Allah, bisa menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan mengurangi, meringankan azabnya. Kemudian ayat yang terakhir di sini saya bacakan satu. Wa qala ta'ala wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ini ayat 121 surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 121 di tengahnya ya. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan saling membisikkan kepada penolong-penolongnya, wali-wali mereka ya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dijelaskan tentang ayat ini. Tentang ayat ini Allah Azza wa Jalla ya, ini disebutkan oleh ahli tafsir, wa innasyayatina la yuwaswisuna. Sesungguhnya syaitan akan memberikan waswasah,
membisikkan kepada auliyaihim, kepada penolong-penolong mereka, wali-wali mereka di dunia, bilqa'is syubah, dengan menyampaikan banyak syubhat. Liyujadilukum fi aklil maitah. Memang ayat ini terkait dengan memakan bangkai. Jadi syaitan akan membisikkan bahwasanya itu tidak mengapa, syubhatnya tidak mengapa. Wa in ata'tumuhum, kata Allah Azza wa Jal, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian wahai kaum muslimin mentaati mereka, mentaati wali-wali syaitan, fima yulquna minasyubah bi ibahatil maitah kuntum antum wa hum sawa'un fisyirki. Jadi kalau kalian mentaati, wahai kaum muslimin mentaati, mengikuti atas syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka dengan membolehkan, menghalalkan bangkai, maka kalian dan mereka sama. Kalian dan mereka sama. Artinya menghalalkan yang Allah haramkan. Sama dalam kesyirikan, dalam dosa. Ayat ini pun dijelaskan oleh As-Sa'di, bagus sekali. Nanti insya Allah kita bacakan pada halaman 61 itu. Pada halaman 61 ini dijelaskan, wa qala rahimahullahu fi tafsir li ayati suratil an'am. Ini yang dimaksud ucapan As-Sa'di tentang firman Allah ayat 121 surat Al-An'am. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم. Apa yang dikatakan Sa'di banyak dijumpai ayat, dan ayat ini maksudnya ayat apa? Ayat Al-An'am 121, kaitan tadi bahwasanya syaitan membisikkan kepada wali-wali mereka di dunia ini. Karena wali itu ada dua, ada wali syaitan, ada waliullah. Ada wali syaitan, ada waliullah. Dan Ibn Taimiyah punya kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ir Syaitan, bagus sekali. Talib ilm hendaknya membaca, mengetahui yang wali syaitan mana dan yang wali Allah yang mana. Ayat ini menunjukkan annama yaqa'u fil qulubi minal ilhamat, bahwasanya yang terjadi pada sebagian, pada sebagian manusia, fil qulub, di hati-hati sebagian manusia, minal ilhamat, oh dia mendapatkan ilham, mendapatkan khusyuk. Wal khusyufil lati yaktu, wa khusyuf kasyaf, artinya dia bisa menyingkap, mengetahui begini-begini. Kalau bahasa sekarang ini apa? Paranormal ya. Paranormal ya, masuk di dalamnya ya semua yang peramal-peramal nantinya. Allati yaksuru wuqu'aha, yang banyak dijumpai pada sekelompok sufiyah dan yang semisalnya. La tadullu bimujarradiha ala annaha haq, bahwasanya yang demikian ini, apa yang mereka katakan, oh saya mendapatkan wangsit atau begini, kemudian akan terjadi begini-begini atau semisalnya, atau dia bisa mengerti sesuatu lah, tidak bisa langsung kita katakan itu hak. Wala tusaddaq, dan tidak boleh dibenarkan, hatta tu'rada ala kitabillahi wa sunnati rasulih, sehingga dipadukan, disandingkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Artinya sesuai enggak, dilihat ada enggak, sesuai enggak dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Fa in syahida laha bil qabuli qubilat, jika dipersaksikan oleh Al-Quran dan sunnah maka diterima. Wa inna qadathuma ruddat, jika bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah maka ditolak.
Makanya di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan atau dinukilkan oleh beliau, jika engkau melihat seorang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau takjub, jangan kau wah bagaimana, lihat bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu itu irhasat, belum tentu, bisa jadi itu minasyaitan. Bagaimana kita mengetahuinya? Coba dilihat sholatnya 5 waktunya bagaimana, mengikuti sunnah-sunnah Nabi ataukah tidak. Memang ada yang karomah, betul, sebagaimana sebagian tabi'in jalan di atas air, ada yang karomah minallah azza wa jalla, na'am. Tapi itu biasanya tidak ditampak-tampakkan, tidak ditonton-tontonkan. Kadang tiba-tiba karena dia taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah bantu tolong. Tapi kadang kalau dia tonton-tontonkan, ini yang tidak ada. Kita lihat sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa illam yu'lam syai'un, jika tidak diketahui apakah ini bertentangan dengan Al-Quran ataukah tidak diketahui, tuqaf, maka jangan kita cukup, tidak usah disampaikan, tidak usah diceritakan. Walam tusaddaq walam tukadzab, jangan dibenarkan dan jangan didustai. Jadi tidak ada yang tidak dibenarkan atau tidak bertentangan, tidak ada yang menentang. Misalkan ya, la yu'lam syai'un min dzalik, tidak diketahui bertentangannya dengan Al-Quran, tidak diketahui juga persaksiannya dari Al-Quran dan Sunnah, la tusaddaq wa la tukadzab, li'anna al-wahya wal ilham yakunu minar rahman wa yakunu minasyaitan. Nah ini, karena ilham, wahyu dan ilham itu bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari syaitan. Makanya ada aulia asy-syaitan, ada aulia ar-rahman. Fala budda minat tamyiz bainahuma wal furqan, maka hendaknya dibedakan antara keduanya. Wa bi'adamit tafriq bainal amrayn hasala minal ghalat wad dhalal ma la yuhsihi illallah. Adapun dengan tidak membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan yang banyak, sehingga maksudnya yang banyak terjadi di kalangan umat, tidak membedakan wali Allah dan wali syaitan, maka terjadi banyak kemungkaran atau kesesatan la yuhsihi illallah, tidak bisa dihitung banyaknya kecuali Allah azza wa jalla. Ini kitab Ana sarankan kaitan dengan waliullah, wali syaitan, kitab Ibn Taimiyah, Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir syaitan, yang membedakan wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ucapan Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan sampai kepada beliau, jika engkau melihat seorang jalan di atas air, terbang di udara, jangan langsung hebat bagaimana, ini wali Allah azza wa jalla. Belum tentu. Dilihat dulu sejauh mana ibadahnya kepada Allah, sejauh mana dia dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini bab penting sebetulnya. Insya Allah kita lanjutkan ayat atau hadis-hadisnya ya. Kita telah sampaikan ayat-ayatnya tadi, insya Allah tinggal hadis-hadisnya dan ucapan as-salaf tentang bab ini. Kesimpulannya bahwasanya kesyirikan kepada Allah itu menggugurkan, membatalkan tazkiyatun nafas. Adapun maksiat kepada Allah, maksiat mata, telinga, maksiat apapun, maksiat anggota badan, maksiat hati, itu mengurangi kualitas, menodai tazkiyatun nafas kita. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa mentauhidkan Allah dan juga berupaya semaksimal mungkin meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan al-mu'min al-mu'minah, al-muslim al-muslimah,
jangan mengandalkan dirinya, senantiasa memohon kepada Allah, memohon taufiknya, dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan. Talib ilim antum semua senantiasa memohon kepada Allah untuk kemudahan dalam menuntut ilmu, memahami, mengamalkan ilmu yang dia dapat. Jadi senantiasa kita memohon kepada Allah taufik, at-taufik, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah husnul khatimah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.